Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Berbahagia sekali pada kesempatan ini saya bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Azhar dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang berbahagia, sesungguhnya kebahagiaan yang hakiki ketika kita bisa memenuhi panggilan Allah dan Rasul-Nya. Kita berbahagia ketika kita bisa melaksanakan perintah Allah. Misalnya kita berbahagia ketika kita selesai melaksanakan ibadah sholat, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mu'minun, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh berbahagia orang-orang yang beriman. Di sini Allah menggunakan kalimat qad. Qad ini kalau dalam ilmu nahwu yaitu huruf taukid, Arab taukid, artinya sungguh. Jadi Allah di sini menggunakan kata-kata sungguh. Sungguh berbahagia orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman yang bagaimana? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dengan khusyuk. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang beriman itu orang-orang yang meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya, atau hal-hal yang sia-sia. Jadi kebahagiaan yang hakiki sekali lagi adalah kebahagiaan ketika kita bisa memenuhi panggilan Allah, ketika kita bisa mengerjakan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim. Jadi kebahagiaan seseorang itu tidak terletak pada harta yang melimpah atau kekayaan yang menumpuk, tetapi kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang mukmin. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Belum tentu orang yang melimpah ruah hartanya itu hatinya bahagia. Kadang hatinya itu malah susah. Ketika mau tidur saja dia masih ingat kekayaannya. Bagaimana kekayaan yang ada di sekitar rumahnya, apakah sudah sudah diamankan atau belum. Nah, jadi banyaknya harta belum tentu menjamin hati orang itu bahagia. Justru orang yang miskin sebaliknya itu kadang-kadang hatinya memang lebih tentram. Sebagaimana miskin itu dari asal kata sakana, jadi tenang, tentram.
Ketika mau tidur tidak memikirkan harta, tidak memikirkan pintunya belum dikunci, pintu yang sebelah atas belum ditutup, belum dikunci. Karena orang miskin hanya punya satu pintu, pintu masuk dan pintu keluar hanya itu saja. Jadi mau tidur pun dia sudah tenang, tentram karena tidak memikirkan banyak pintu. Nah, jadi sekali lagi, saudara-saudara yang berbahagia itu ketika kita bisa melaksanakan perintah Allah, ketika kita menjawab panggilan Allah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kemudian kita bisa melaksanakan, menjawab panggilan Allah, yaitu dengan melaksanakan ibadah sholat. Hati kita akan bahagia ketika kita bisa melaksanakan ibadah sholat. Hati kita akan gembira ketika kita bisa melaksanakan ibadah puasa. Luar biasa, lebih-lebih kita orang yang berpuasa itu punya dua kebahagiaan. Lisoimi farhatani, farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bagi orang yang berpuasa punya dua kebahagiaan. Bahagia ketika berbuka puasa, luar biasa ketika menjelang buka itu masih kurang 1 menit atau 2 menit itu luar biasa bahagianya. Ketika adzan maghrib berkumandang, itu luar biasa bahagianya orang yang berpuasa itu. Dan berbahagia ketika besok berhari raya atau Idul Fitri, bahagia sekali karena telah selesai melaksanakan ibadah yang berat, yaitu kita harus menahan lapar 1 bulan penuh, setiap harinya kurang lebih 14 jam kita menahan lapar dan haus. Begitu adzan berkumandang, luar biasa hati kita bahagia. Dan kebahagiaan yang sesungguhnya nanti puncaknya ketika kita bertemu dengan Allah. Farhatun inda liqa'i rabbih, kita bahagia yang tidak ada bandingannya ketika kita besok bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu kelebihannya orang yang berpuasa. Jadi di dunia saja sudah bahagia, senang hatinya ketika datangnya waktu berbuka puasa, baik ketika datangnya waktu maghrib dan ketika besok ketika datangnya Idul Fitri. Kita bahagia sekali karena telah melaksanakan kewajiban yang sangat berat, yaitu ibadah puasa yang memerlukan keimanan, memerlukan iman yang sangat kuat, karena orang yang berimanlah yang dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa. Begitulah jamaah yang berbahagia. Jadi kita harus berbahagia. Kebahagiaan kita yang sesungguhnya, sekali lagi kebahagiaan kita ketika kita bisa melaksanakan perintah Allah, baik ibadah sholat, ibadah haji, dan atau ibadah puasa. Luar biasa bahagianya kita ketika kita bisa melaksanakan ibadah puasa. Demikian barangkali sedikit yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi iman dan takwa kita semua. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.